Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak sekalian yang berbahagia. Sebelum kita mulai belajar, Bapak absen dulu untuk mengetahui keaktifan di antara kalian. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk ke pembahasan pada hari ini, silakan untuk berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kali ini kita akan bicara tentang sifat-sifat Allah. Sebelum itu, mengenal Allah atau percaya kepada Allah itu adalah merupakan rukun iman yang keberapa, anak-anak ada yang tahu? Ya, benar, rukun iman yang pertama, yaitu percaya kepada Allah. Untuk memantapkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah, maka kita harus tahu sifat-sifat Allah itu sendiri. Karena tanpa mengenal sifat-sifatnya, kita tidak akan mantap untuk beriman kepada Allah. Baik, kita pelajari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah secara rinci itu terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib ialah sifat yang mesti harus ada pada diri Allah. Sedangkan sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak boleh ada atau tidak boleh terjadi pada diri Allah. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz, yaitu sifat kenetralan Allah. Artinya Allah itu berhak menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu, berhak berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Itu adalah merupakan sifat jaiznya Allah atau sifat kenetralannya Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Mungkin anak-anak sudah hafal semuanya. Seringkali kita dengar di masjid-masjid, di musola-musola itu biasanya itu untuk pujian. Wujud kidam bakomu khalafatu. Ada yang hafal? Terusin. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah ilmu khaya sama bahasa muridan basiran mutakaliman. Semuanya ada berapa? 20. Itu adalah merupakan sifat wajib Allah. Artinya kita sebagai seorang mukmin wajib meyakini bahwa Allah itu bersifat 20 itu. Sifat 20 itu ialah yang pertama wujud, artinya ada. Allah itu ada. Kemudian sifat yang kedua adalah qidam, artinya dahulu. Tidak mungkin Allah itu didahului oleh yang lain, maka Allah itu bersifat qidam, ada lebih dahulu. Kemudian yang ketiga baqoh, artinya kekal. Hanya Allah yang kekal. Kemudian yang keempat mukhalafatu lil khawadisi, artinya berbeda dengan seluruh makhluknya. Jadi Allah itu tidak akan sama dengan makhluk-makhluknya. Kemudian yang kelima qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri dengan sendirinya.
Artinya Allah itu tidak butuh bantuan kepada yang lainnya. Kemudian yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah Maha Esa. Tidak mungkin ada Allah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi Allah itu Maha Esa. Kemudian yang ketujuh, qudrah, artinya kuasa. Kemudian yang kedelapan, iradah, yang artinya berkehendak. Yang kesembilan, ilmun, yang artinya mengetahui. Yang kesepuluh, khayan, yang artinya hidup. Kemudian yang ke-11, sama, yang artinya mendengar. Kemudian ke-12, basar, yang artinya melihat. Yang ke-13, kalam, yang artinya berfirman. Kemudian yang ke-14, qadiran, yang artinya maha kuasa. 15, muridan, yang artinya maha berkehendak. Yang ke-10, aliman, yang artinya maha mengetahui. Yang ke-17, hayyan, yang artinya maha hidup. Yang ke-18, sami'an, yang artinya maha mendengar. Kemudian yang ke-19, basiran, yang artinya maha melihat. Dan yang ke-20, yang terakhir, mutakaliman, Allah maha berfirman. Itulah sifat-sifat wajib bagi Allah yang sebanyak 20. Kemudian sifat-sifat yang 20 itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu maksud Bapak, sifat-sifat yang sifat wajib 20 itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Mana sih yang tergolong sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah itu ialah wujud. Hanya ada satu, wujud. Kemudian yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah. Kemudian sifat ma'ani, yaitu sifat yang dapat diyakini melalui panca indera atau abstrak. Kemudian sifat maknawiyah, yaitu sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Jadi sifat yang 20 itu tadi dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sebelum saya terusin sampai di sini, ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutin. Mana saja sih yang tergolong sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud. Wujud yang tadi Bapak terangkan, yang artinya ada. Kemudian sifat salbiyah, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani, yaitu kodrat, iradah, ilmun, khayan, sama, basar, dan kalam. Yang terakhir yang tergolong sifat maknawiyah, qadiron, muridan, aliman, khayan, sami'an, basiron, dan mutakaliman.
itu adalah pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah. Oke, sampai di sini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, mungkin ada ditanyakan lebih lanjut. Oke, untuk berikutnya PR untuk kalian, silahkan dicari dalil-dalil yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah itu. Kemudian dituliskan ayatnya yang sesuai dengan sifat-sifat Allah itu. Sebelum kita akhiri, mari pertemuan kita ini kita tutup dengan doa bersama. Doa mulai.